Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Di video kali ini saya akan mengulas tentang kejadian yang saat ini sudah sangat ramai, yaitu tentang nasab para habaib yang ada di tanah air kita. Dan ini sebenarnya, mohon maaf, saya bukan mau ikut-ikutan bahas masalah nasab ini ya sebenarnya ya, tapi ya itu tadi, karena sudah sangat membuat resah masyarakat, istilahnya begitu. Karena ini sebenarnya juga sudah lama sekali ya sebenarnya ya, tapi ya dari video-video yang saya tonton di YouTube, karena banyaknya video yang isinya ya tentang nasab ini, tentang kajian nasab yang gak jelas dari klan Ba'alawi, dan sampai sekarang pun belum terbukti bahwa klan Ba'alawi ini adalah cucu Nabi. Nah ini mohon maaf, ini saya bukannya ikut-ikutan ya, bukannya ingin mencari views yang banyak, bukan. Cuman dari saya pribadi itu sebenarnya memang sudah lama saya rasakan ya, sebelum rame masalah nasab ini sebenarnya sudah lama merasakannya ini, dengan banyaknya para habib yang ada di NU. Ini saya curiga ini sudah lama sekali, sudah lama lah pokoknya saya mencurigai para habaib ini yang ada di NU. Jadi mereka niatnya memang sudah tidak baik untuk negeri ini. Sebenarnya bukan hanya warga NU saja sebenarnya yang dirugikan, itu sebenarnya seluruh Nusantara, karena di situ para habib ini tidak hanya mendawir saja atau ceramah-ceramah atau menjelek-jelekan pemerintah, akan tetapi para habib ini juga berusaha membelokkan, merubah sejarah Nusantara, yaitu yang diawali dari sejarah NU. Ya tentunya kalau sejarah NU itu dirubah, ya otomatis semuanya bisa dirubah semuanya, termasuk sejarah-sejarah bangsa kita ini, termasuk sejarah Nusantara ini. Nah, ini sebenarnya sudah lama sekali ini saya mendengarkan, istilahnya merasakan lah istilahnya, itu sejak para habib ini di NU. Nah, ternyata sampai sekarang ternyata ada yang menjadi pengurus NU juga, termasuk Habib Lutfi, yang di situ misinya Habib Lutfi ini ditugaskan untuk merubah sejarah NU, juga memba'alawikan leluhur Nusantara, yang dimana leluhur kita itu sebenarnya bukan dari golongan Ba'alawi, akan tetapi ya Nusantara tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Termasuk di situ Pangeran Sambernyowo juga di-Ba'alawikan, juga seluruh istilahnya di situ keluarga keraton dari sampai keraton Mojopahit, Mataram, semuanya di-Ba'alawikan, termasuk Kesultanan Banten. Kemarin juga ada istilahnya Habib Rizik itu mengadakan ziarah kubro. Ini sebenarnya hanya modus, hanya triknya dia saja. Sebenarnya dia tuh ingin mengetahui kekuatannya sampai sekarang masih besar apa tidak, cuman begitu. Makanya dia melakukan ziarah kubro di Banten, karena pengikutnya kebanyakan dari Banten juga banyak, makanya
setelah tesisnya Kiai Haji Imaduddin ini keluar dan ramai diperbincangkan, banyak orang yang sadar, makanya di situ Habib Rizik melakukan ziarah kubro. Ya di situ intinya dia ingin mengukur kekuatannya, pengikutnya pasti banyak apa tidak. Ketika di situ ya ternyata pengikutnya dilihatnya banyak, masih banyak, makanya Habib Rizik melakukan orasi-orasi atau istilahnya di situ malah justru terpleset-pleset ngomongnya, salah menyebutkan nasab dari Kesultanan Banten. Nah ini sebenarnya peringatan bagi Habib Rizik, itu sebenarnya peringatan karena leluhur Nusantara ini sudah sangat murka sekali, sudah sangat murka, karena yang dia opo-opo itu bukan hanya NU, sebenarnya seluruh Nusantara ini sebenarnya sudah leluhur Nusantara ini sudah sangat marah sekali sebenarnya. Dan sebenarnya ya sudah diketahui oleh pemerintah, juga sudah diketahui tapi ya dibiarkan saja dulu, memang karena tidak ada gerakan apa-apa ya sudah. Jadi tapi jangan salah bahwa nanti kalau ada apa-apa, wah pasti ramai ini gitu. Jadi dikiranya pengikutnya masih banyak, tapi sebenarnya ya ramainya ya pada saat itu juga. Tapi kan dia lupa kalau Nusantara itu kan bukan hanya Jawa saja. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas sekali, dan di sini bukan hanya NU saja, ada Muhammadiyah, ada Santri Abangan. Santri Abangan ini ya termasuk yang KTP-nya Islam, yang ber-KTP Islam ini yang banyak. Makanya bukan, kalau nanti ada apa-apa yang melawan ya itu dari banyak berbagai macam rakyat Nusantara, istilahnya begitu. Ada di situ bergabungan dari Muhammadiyah, ada termasuk agama-agama lain juga, karena di sini menyangkut Nusantara, dan Nusantara itu kan di situ kan bukan hanya Islam saja. Nusantara itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Abangan. Ya. Jadi jangan lupa kalau Nusantara ini sebenarnya sudah sangat geram sekali, leluhur kita sudah sangat geram sekali dengan orang-orang oknum-oknum ini, oknum-oknum Habib ini. Makanya rencananya setelah sukses di Kesultanan di Kesultanan kemarin di Banten, di Sultan Kesultanan Hasanuddin, itu rencananya mau ke Madura, terus mau ke mana ya, itu di sana itu kan banyak juga ini pengikutnya. Makanya setelah sukses dari Banten, kemudian rencana ke Madura dan selanjutnya tadi, karena dia masih ingin mengukur kekuatannya. Masih pengen mengukur kekuatannya. Kalau yang datang banyak berarti kekuatannya masih besar. Makanya para Habib dan Habib, termasuk Habib Rizik ini intinya masih mempertahankan pendapatnya bahwa dia itu keturunan Nabi. Dan sebenarnya juga di situ dia juga punya backing. Gak mungkin kalau nggak punya backing masih ngotot. Masih ada yang diandalkan, nantinya begitu. Sebenarnya kalau tidak ada yang diandalkan sudah nggak ada apa-apanya. Orang dari kajian nasab saja sudah batal, kajian ilmiah sudah batal, tes DNA nggak berani, ya berarti kan sudah mengakui kebatalannya. Tapi dia masih mempertahankan di depan masyarakat Indonesia kalau Pak Alawi itu keturunan Nabi. Dan ini sebenarnya saya juga sudah muak sekali, dan bukan hanya saya, jadi seluruh Nusantara itu sebenarnya sudah sangat marah, termasuk leluhur Nusantara itu sudah sangat marah sekali. Makanya
ini kejadian ini bisa benar-benar nantinya akan membangkitkan Satrio Piningit. Satrio Piningit akan bangkit dari persembunyiannya yang dibarengi dengan pasukan leluhur yang sangat besar, dan ini kita perlu siap-siap intinya ya apa ya istilahnya, mempersiapkan diri. Jadi jangan ikut-ikutan istilahnya mengikuti para Habib ini. Bagi para muhibin, mohon bersadarlah, karena leluhur Nusantara sudah sangat marah. Jangan sampai nanti ikut kesapu, intinya begitu. Karena jangan sampai kita tuh dianggap sampah oleh leluhur. Hati-hati ya buat para saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Mari kita bersatu kembali ke Nusantara, membela ulama-ulama Nusantara. Sebenarnya saya tidak bermaksud membuat video ini, tapi gimana lagi, karena harus disuarakan, karena itu tidak benar. Para oknum-oknum Habib ini sudah tidak benar, karena ya itu tadi sudah banyaklah di video-video di YouTube, sebenarnya sudah banyak. Jadi tidak perlu saya menceritakan lagi kenapa dan ada apa. Ya intinya tujuan mereka ingin merubah sejarah bangsa kita, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa mereka, akan direbut oleh bangsa mereka. Dan ini kejadian saat ini akan berimbas pada beberapa puluh tahun ke depan, termasuk anak cucu kita nanti yang merasakannya kalau tidak dihentikan segera, karena sudah tidak sesuai, sudah melanggar peraturan-peraturan di situ, bahwa leluhur Nusantara itu bukanlah golongan Ba'alawi, tapi mereka memba'alawikan leluhur-leluhur Nusantara, termasuk raja-raja Jawa, raja-raja yang di Nusantara itu semuanya diba'alawikan. Jadi intinya ya nantinya leluhur orang Nusantara itu adalah orang Yaman, intinya begitu. Jadi bukan orang Nusantara lagi, tapi sejarahnya nanti akan berubah menjadi leluhur bangsa Indonesia ini, leluhur Nusantara ini menjadi leluhur Yaman. Nah, itu kan sangat mengerikan sekali, dan ini akan menjadi selamanya kita akan menjadi budak mereka. Apakah mau kita diperbudak seperti bangsa yang seperti dulu 350 tahun kita diperbudak oleh Belanda? Bahkan kita menyebut nenek moyang kita menyebut penjajah Belanda itu Ndoro, itu sudah keterlaluan. Ya itu makanya tapi ya alhamdulillah ada, sebenarnya kemarin itu Habib Rizik sudah diperingatkan panitia, sebenarnya katanya tidak boleh ada orasi. Ternyata nyampe di situ melihat masanya masih banyak, dia terus orasi sampai yaitu tadi membacakan nasabnya Kesultanan Sultan Hasanuddin saja sudah keliru semuanya. Itu kan diplesetkan, memang sebenarnya sudah diplesetkan oleh leluhur yang ada di Banten. Itu artinya itu peringatan sampai ke rumah jatuh sakit, ya itu ya tidak diakui bahwa itu sebenarnya peringatan dari leluhur Banten, bukan. Dia jadi masih tidak mengakui, karena tadi saya menonton videonya Habib Rizik klarifikasi, meminta maaf pada seluruh umat Islam yang ada di Banten atas kesalahan penyebutan nasab, kata-kata yang salah pada penyebutan nasab Sultan Hasanuddin.
Dan ini sebenarnya, tapi dia masih bersikeras, masih bersikukuh bahwa Sunan Gunung Jati itu masih keturunan Baklawi dan seluruh Wali Songo itu adalah keturunan Baklawi. Dan ini sebenarnya sudah dibantah berkali-kali oleh ulama Nusantara, tapi dia masih ngeyel. Nah ini kan dari kengeyelan ini dia masih bersekukuh, masih ngeyel. Ini berarti kan ada backingnya. Ya backingnya ya tentunya ada. Nantinya buat istilahnya ya buat mengganggu pemerintahan lah, intinya begitu. Makanya sampai sekarang tidak ada yang mengaku bahwa dia itu bukan keturunan Rasulullah. Sampai sekarang belum ada dari pihak Baklawi yang mengaku atau tes DNA, itu belum ada yang berani. Padahal Wali Songo, keturunan Wali Songo seluruhnya sudah tes DNA dan haplogrupnya J1 semua. Nah, itu artinya keturunan dari Rasulullah. Dan dari Baklawi belum ada. Akan tetapi dari negara Yaman sana sudah banyak tes DNA yang intinya di situ menunjukkan bahwa haplogrupnya G, yaitu Yahudi. Dan ini sebenarnya masih banyak warga-warga Indonesia yang masih mempercayai pada Habib-Habib ini, masih banyak. Karena ya kalau mereka tidak mau menonton video-videonya orang pribumi, itu nggak mau, seperti nonton video Kiai Imad nggak mau, dia tetap masih nonton videonya Habib Rizik. Jadi makanya nggak nyambung, tetap nggak tahu. Ya itu tadi. Ya oke lah kalau begitu, saya tidak memperpanjang pembahasan ini karena ini memang bukan hak saya untuk membahas ini, tapi ya cukup saya berpendapat, ini pendapat saya. Jadi mohon hati-hati buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari kita bersatu, mari kita kembali ke Nusantara, kita ikuti ulama-ulama yang ada di Nusantara dan asli pribumi. Dan itu intinya, ini sebenarnya leluhur kita sudah sangat marah sekali. Jangan sampai kemarahan leluhur ini akan membawa dampak buruk kepada kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.